Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, ini dalam kita bernarasi dan mengeluarkan diksi, kita perlu hati-hati. Misalnya kasus yang dikemukakan oleh Yusuf Mansur, dia membandingkan sedekah itu seperti judi. Ditos-tosan, kalau hari ini pasang dikit, dapat dikit. Pasangnya banyak, dapat banyak. Ini tentu saja sesuatu yang sangat keliru dan menyesatkan. Kenapa begitu? Sedekah itu suatu perbuatan yang mulia yang disuruh oleh Allah. Kenapa harus dibandingkan nanti dengan perjudian? Bulan depan terima stroke gaji. Begitu terima stroke gaji bingung dia. Kok masih 1 juta? Kata Ustadz 3 juta. Kalau sedekah 75. Tapi dia bilang saya coba lagi ya. Coba lagi jajal kayak main judi gitu. Pasang lagi itu 75. Kenapa dibandingkan dengan perjudian? Perjudian itu di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Maisir. Maka ada ayat kalau tentang sedekah itu surat pertama ya, itu surat ayat kedua dari surat Al-Baqarah itu yang menyebutkan pondasi keislaman dan keimanan seseorang itu telah menyebut zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezeki yang kami berikan itu mereka infakkan atau mereka sedekahkan. Nah, sementara al-khamru itu atau al-maisiru itu disebut sebagai perbuatan yang najis, hina, dosa besar. Jadi tidak boleh menyamakan perbuatan yang satu perbuatan mulia dengan perbuatan yang hina dan dosa besar. Misalnya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, minuman keras, wal maisir, dan perjudian. Kul fihima ismun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, dalam dua perbuatan itu dosa besar. Jadi itu, dalam ayat lain lagi disebut oleh Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlamu rijsun min amalis syaitan. Sungguhnya di ayat yang tadi itu, maisir itu, perjudian itu disebut rijsun, perbuatan najis, bagian dari cara kerja setan, kata Allah. Jadi nggak boleh itu disamakan. Sama kayak sekarang ini, walaupun kita tahu Mansur mendorong orang supaya bersedekah tuh jangan pakai mikir, habis-habisin aja, tos-tosan itu maksudnya. Supaya kalau dengar pengajian Mansur, uang yang ada di dompet dikeluarin semuanya. Cincin dirogoh oleh Mansur. Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Bahkan bukan hanya itu, uang tabungan di rekening juga harus diserahkan. Itu masuk Mansur. Maka dia ambil contoh yang sangat buruk, yaitu perjudian. Ini suatu perbuatan yang sangat berbahaya dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Judi itu ya tidak sama dengan sedekah. Sedekah itu bukti kita beriman kepada Allah. Bukti ketakwaan, ya, min taqwal qulub bahasanya. Hati kita yang bertakwa. Itu dia bersedekah. Jadi nggak ada itu banding-banding pair to pair-nya tidak sama gitu. Nggak sama. Manusia aja dibandingkan dengan binatang kita pasti akan tolak. Bahkan misalnya nih lagi ribut sekarang ini. Walaupun maksudnya misalnya nih pengaturan. Disebut misalnya gonggong anak anjing. Kan orang ribut sekarang ini. Apalagi ini sedekah disamakan dengan perjudian. Ini mestinya ya umat Islam harus memprotes keras
diksi Yusuf Mansur yang menyamakan sedekah dengan perjudian. Walaupun dia bermaksud supaya bersedekah habis-habisan. Sebagaimana seorang pejudi yang datang ke rumah judi. Ini kan ngawur berat ini. Judi itu perbuatan yang haram, yang tercela, yang jelas-jelas para pelakunya sendiri itu dihina oleh Allah. Bagaimana dua perbuatan yang tidak sama mau dibandingkan? Jelas ini tidak bisa diterima gitu. Jadi judi dengan sedekah itu sesuatu yang perbedaannya ya yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Bagaimana Anda bisa menyamakannya? Karena kita tahu Yusuf Mansur itu mendorong orang soal ikhlas nggak ikhlas dalam sedekah nggak penting. Yang penting sedekahnya banyak. Kalau kita pasang kayak judi nih, pasangnya banyak, dapatnya banyak. Dia lupa. Pasangnya banyak, dapat banyak, kan ruginya juga banyak. Sementara dalam bersedekah kata Allah tidak ada kerugian. Nah, kalau belum dapat, ini kesalahan Yusuf Mansur berikutnya. Dia membandingkan sedekah itu, kalau orang bersedekah uang dapat lagi uang. Allah akan ngasih uang. Kalau sedekah 20, yang mantep dong. Kalau sedekah 20, jadi 800. Tapi kalau sedekah 600, jadi 6 juta 20. Pilih yang mana? Enggak, ini sebuah, kita lihat kekacauan dalam memahami agama gitu. Dia akan lihat nanti ceritanya macam-macam. Karena yang dikedepankan itu adalah uang, sedekah itu berbentuk uang gitu. Dibalas dalam bentuk uang. Semua ayat yang bercerita, yang mestinya ayat-ayat akidah diceritakan dalam bentuk cerita uang. Contohnya, itu tongkat Nabi Musa itu kan simbol mukjizat. Mukjizat Musa menghadapi Fir'aun. Oleh Yusuf Mansur nanti dirubah. Ketika Musa nggak bisa lagi, nggak ada yang dia lihat lagi. Dia lemparkan tongkatnya dan lautan pun terbelah. Oleh Yusuf Mansur dirubah. Kita nggak bisa tahu apa-apa lagi. Uang ada segitu-segitunya. Sedekahin semuanya. Maka masalah akan selesai. Ini kan nggak jelas. Ngawur ini. Ngawur. Bagian ini nggak jelas. Wawasannya juga nggak jelas. Karena sedekah di mata Yusuf Mansur itu yang paling utama. Tujuan agamanya untuk sedekah. Maka kemana-mana dia pergi, sedekah. Gitu. Wah aneh, nanti dia bersumpah bohong lagi. Tidak pernah bawa uang sedekah. Tapi pengikut Yusuf Mansur kan bawa uang sedekah itu. Pasti dia bawa. Pengikut-pengikutnya ya bawa. Dia bawa tim itu. Kalau nggak percaya ya tanya aja ke ibu-ibu yang bekerja di Hong Kong itu. Timnya kan lengkap itu. Ada tim pengarang cerita, ada nanti tim pengarah gitu. Ada nanti tim yang tukang bawa. Memang Yusuf Mansur nggak bawa. Dia nggak bawa. Sama juga. Di kantong bapak ada uang nggak? Ya ada, cuma dikit. Ya kan? Paling untuk belanja dikit, 1 juta, 2 juta. Wallahi, kan nggak bisa kita bilang, aneh nggak ada uang. Ya di rekening ya ada uang. Sama cerita Yusuf Mansur ini. Wallahi gitu. Aneh nggak pernah makan uang sedekah. Aneh makannya nasi. Ya kayak gitu. Nah, jadi kita lihat perjudian itu bukan sedekah. Sedekah juga bukan sejudi. Dan nggak boleh dibanding-bandingkan gitu. Di dalam Al-Quran ya sedekah itu bukti orang beriman kepada Allah. Karena itu bukti beriman kepada Allah, dia bersedekah. Dan dalam sejarah Islam ya bukan hanya bersedekah. Dirinya pun kalau perlu juga diajak membela agamanya. Dia menghidupkan agama dalam dirinya. Dia bersedekah tapi nggak ikut perang di zaman Nabi. Tetap dikecam. Nggak boleh. Jadi Islam janganlah kita potong-potong sehingga kesatuannya itu terputus gitu. Ketika kesatuan Islam itu terputus, itu pesan Islam yang universal tuh menjadi hilang. Menjadi hilang. Cita-cita sedekah. Lantas diperkosa lagi ayat 10 kali lipat. Di kalau bersedekah 1 juta, balasnya 10 juta. Itu nggak ada dalilnya. Maksudnya itu seperti kita ulang berkali-kali. Itu balasan dari Allah. Balasan dari Allah itu macam-macam. Bisa karunia, tanda Allah itu maha pemurah, bisa sebagian diberi dalam kehidupan di dunia, dan bisa juga nanti kita terima di akhirat. Itu kita imani. Ini kata Yusuf Mansur, ente sedekah kayak orang berjudi. Pasangnya sedikit, dapat sedikit.
pasangnya banyak, dapat banyak. Itu khayalan itu. Ya, itu khayalan atau halunya Yusuf Mansur. Dalilnya nggak ada. Al-Qur'annya nggak ada. Hadis nggak ada. Fakta-fakta lapangan juga tidak ada. Kalau nggak percaya, coba aja Bapak Ibu sekalian bersedekah gitu. Kapan dibalas oleh Allah? Nggak ada yang tahu kita, kecuali hanya Allah. Begitu mengikuti pelajaran Yusuf Mansur, kekecewaan demi kekecewaan pasti akan didapat. Gitu. Banyak sekali korban-korban yang berjatuhan karena terhipnotis dengan cerita-cerita sedekahnya Yusuf Mansur. Marilah kita semua membekali diri kita memahami agama dengan baik. Jangan sampai iblis-iblis yang berkeliaran bisa memperdaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.